Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membuat video pembelajaran dengan maksud memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran. Nah, video pembelajaran yang saya bahas ini mengenai materi PPKN, yaitu berkaitan dengan gotong royong. Maka pertama-tama perkenalkan, nama saya Anggita Nurfadila dari kelas PPKN 2021B dengan NIM 21040254048. Nah, buat teman-teman, sebelum lanjut ke materi utama, saya tidak lupa mengingatkan kepada teman-teman semua ya, disimak dengan baik dan jangan lupa dicatat. Oke, langsung saja. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kegiatan bersama atau gotong royong dalam praktek hidup sehari-hari untuk membangun masyarakat sekitar dan masyarakat Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu peserta didik diharapkan mampu mendemonstrasikan atau mempraktikkan kegiatan bersama atau gotong royong dalam praktik hidup sehari-hari untuk membangun masyarakat sekitar dan masyarakat Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, peserta didik diharapkan mampu atau saling membantu sama lain memenuhi kebutuhan mereka baik secara kelompok maupun individu. Nah, selanjutnya pita konsep dari materi kali ini yaitu yang pertama mengenai pengertian dan menurut para ahli. Yang kedua mengenai manfaat dan tujuan dari gotong royong. Yang ketiga mengenai jenis-jenis gotong royong dan nilai-nilai gotong royong. Dan yang keempat mengenai karakteristik gotong royong. Dan yang terakhir yaitu contoh gotong royong dan implementasi gotong royong berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, kita lanjut untuk pengertian gotong royong. Pengertian gotong royong sendiri yaitu suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama agar pekerjaan menjadi lebih ringan. Gotong royong sendiri adalah salah satu ciri khas yang masih melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Secara garis besar, gotong royong tertuang pada Pancasila dalam sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, gotong royong telah mendarah daging dan bahkan menjadi kepribadian bangsa, serta sebagai budaya yang sudah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat yang hampir semua daerah di Indonesia menanamkan nilai gotong royong. Nah, untuk selanjutnya mengenai pengertian gotong royong menurut para ahli. Nah, di sini ada menurut Pujiwati Sukjoyo. Berdasarkan Pujiwati Sukjoyo yang ditulisnya dalam buku Sosiologi Pedesaan, menyatakan bahwa gotong royong merupakan adat istiadat tolong-menolong antara orang-orang yang ada di berbagai macam lapangan kegiatan sosialmu, baik itu menurut hubungan kekerabatan, tetangga, dan efisien yang bersifat praktis, serta ada pula kerjasama lainnya. Sedangkan menurut Pujoroningrat, berdasarkan Pujoroningrat yang ditulisnya dalam buku yang berjudul Pengantar Antropologi, menyatakan bahwa gotong royong merupakan bentuk kerjasama di mana seseorang dikatakan beriman bila dirinya telah mencintai saudaranya sama seperti ia mencintai dirinya sendiri. Nah, sekarang kita lanjut untuk manfaat dan tujuan gotong royong. Nah, ada beberapa nih manfaat dan tujuan gotong royong. Yang pertama, menumbuhkan rasa dan sikap saling tolong-menolong, sukarela, saling membantu, dan mempunyai sifat kekeluargaan. Yang kedua, membina hubungan sosial yang baik terhadap masyarakat di sekitar. Yang ketiga, menciptakan rasa kebersamaan dan menumbuhkan rasa kasih sayang. Dan yang keempat, yaitu mempererat tali silaturahmi atau persaudaraan. Yang kelima, meringankan pekerjaan dan menghemat waktu dalam menuntaskan suatu pekerjaan. Yang keenam, meningkatkan produktivitas kerja. Dan yang terakhir, yaitu terciptanya rasa persatuan dan kesatuan di dalam lingkungan sekitar. Untuk selanjutnya ada jenis-jenis gotong royong. Jenis-jenis gotong royong ini ada 3. Yang pertama kerja bakti, yang kedua musyawarah, yang ketiga belajar bersama.
Nah, kerja bakti sendiri adalah sebuah kegiatan bersama dalam suatu lingkungan sosial masyarakat sekitar. Kegiatan ini merupakan suatu wujud untuk bisa meningkatkan rasa saling tolong-menolong dan peduli antar sesama. Sedangkan musyawarah sendiri adalah sebuah media guna mencapai mufakat dan berkumpul dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah dan mengambil suatu keputusan secara bersama-sama. Dengan musyawarah sendiri ini, masyarakat ini dapat saling bertukar pikiran dan pendapat dengan tujuan mencapai mufakat yang diharapkan saling menguntungkan semua pihak. Nah, yang ketiga, belajar bersama. Belajar bersama ini juga termasuk ke dalam jenis gotong royong. Kenapa? Karena di mana seorang pelajar ini dan mahasiswa berusaha menyelesaikan materi sulit secara bersama-sama sampai selesai, serta melakukan implementasi ilmu sebaik mungkin. Kemudian untuk nilai-nilai gotong royong sendiri ada 6 poin. Yang pertama, nilai-nilai persatuan. Yang kedua, nilai kesatuan. Yang ketiga, nilai sosialisasi. Yang keempat, nilai sukarela. Yang kelima, nilai tolong-menolong. Dan yang terakhir, nilai kekeluargaan. Jadi, 6 poin ini merupakan poin nilai-nilai dari gotong royong sendiri. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai karakteristik gotong royong. Ada beberapa karakteristik gotong royong, yaitu ada 5 poin. Poin pertama mengenai menjadi sebab unggulan orang-orang Indonesia dan tidak dipunyai oleh warga negara lain. Maksudnya, gotong royong adalah salah satu sifat dasar yang menjadi sebab unggulan orang-orang Indonesia dan gotong royong ini tidak dipunyai oleh warga negara lain. Nah, untuk karakteristik yang kedua yaitu menumbuhkan rasa peduli yang tinggi dan juga terciptanya kebersamaan. Maksudnya, dengan adanya gotong royong sendiri, banyak orang mempunyai rasa peduli yang tinggi dan juga terciptanya kebersamaan dalam setiap kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama, serta memiliki nilai luhur dari zaman dahulu sampai saat ini secara turun-temurun. Nah, untuk karakteristik gotong royong yang ketiga yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama. Nah, maksudnya gotong royong ini sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama. Di dalam kegiatan gotong royong, seluruh kegiatan dan pekerjaan ini dilakukan secara bersama-sama, tidak membedakan maupun memandang kedudukan serta derajat seseorang. Nah, untuk karakteristik gotong royong yang keempat yaitu saling membantu guna mencapai sebuah kerukunan dan juga kebahagiaan bersama. Nah, maksudnya pada poin 4 sendiri ini yaitu gotong royong juga memiliki makna, yakni saling membantu guna mencapai sebuah kerukunan dan juga kebahagiaan dalam menjalani kehidupan di dalam masyarakat. Untuk karakteristik gotong royong yang terakhir yaitu dilakukan dengan cara sukarela. Maksudnya apa sih? Maksudnya, kegiatan gotong royong juga dilakukan secara sukarela sehingga tidak mengharapkan imbalan maupun balasan apapun. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai contoh dari gotong royong sendiri. Ada beberapa nih, teman-teman. Di dalam lingkungan sekolah ini ada 3, yaitu contohnya membersihkan kelas secara bersama-sama, mengerjakan kegiatan kerja bakti, misalnya membersihkan halaman sekolah secara bersama-sama. Terus yang ketiga, mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama dan adil, dan masih banyak lagi. Nah, untuk di dalam lingkungan masyarakat sendiri ada 5 poin, yaitu yang pertama, gotong royong dalam membangun masjid, gotong royong mengerjakan kegiatan pertanian, misalnya bertanam dan memanen hasil pertanian. Terus ada lagi gotong royong ketika memperbaiki rumah. Terus ada kerja bakti membersihkan lingkungan desa. Dan yang terakhir ada gotong royong membangun jembatan penghubung antar desa. Tetapi dari contoh yang saya paparkan di atas ini masih banyak ya contoh-contoh di sekitar lainnya. Nah, pada gambar di sini ada contoh nih gambar mengenai gotong royong di lingkungan sekitar yang membersihkan selokan.
Jadi di dalam masyarakat ini ada sebuah kegiatan gotong royong atau kerja bakti membersihkan selokan. Terus di sini di sampingnya ini ada gambar mengenai gotong royong dalam membersihkan sekolah nih. Jadi ini juga merupakan contoh penerapan gotong royong di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Nah, kalian juga bisa mencari contoh lainnya. Nah, untuk selanjutnya kita juga membahas mengenai apa sih upaya melestarikan gotong royong, apa saja gitu upaya-upaya untuk melestarikan gotong royong agar gotong royong ini tidak hilang, karena gotong royong ini merupakan budaya yang sudah lama berada di Indonesia. Nah, upaya melestarikan gotong royong ini ada dua, ada dari pihak masyarakat dan pihak pemerintah. Nah, di pihak masyarakat sendiri ada 3 poin. Yang pertama, menghilangkan tentang suatu anggapan yang menyatakan jika gotong royong merupakan hal tidak penting. Nah, sehingga dengan cara tersebut maka memungkinkan akan terbangun suatu motivasi internal di masyarakat untuk menanamkan semangat melestarikan perilaku gotong royong. Nah, untuk poin yang kedua, tidak bersikap sara. Maksudnya tuh sebagai upaya, tidak bersikap sara itu sebagai upaya untuk menanggungi atau menunggangi dengan perilaku gotong royong. Apabila hal ini dilakukan, akan mencederai nilai dan gotong royong tersebut. Nah, untuk poin yang ketiga ini lebih meminimalisir atau menghilangkan jarak jauh yang terjadi antar lapisan masyarakat. Nah, dari pihak pemerintah nih ada 2 poin nih. Yang pertama, memberikan contoh atau keteladanan bagi masyarakat. Maksudnya, bagi masyarakat dengan tujuan agar senantiasa melakukan kebiasaan gotong royong melalui cara terjun ke lapangan. Jadi terjun ke lapangan langsung gitu. Nah, untuk poin yang kedua, memberikan reward atau hadiah. Nah, maksudnya ini hadiah ini bagi pihak tertentu yang senantiasa melestarikan tradisi gotong royong. Hal ini jika dilakukan atau memberikan suatu motivasi positif agar masyarakat senantiasa melakukan gotong royong. Nah, akhirnya selesai juga nih pemaparan materi mengenai kegiatan bersama atau gotong royong dalam praktik hidup sehari-hari untuk membangun masyarakat sekitar dan masyarakat Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, teman-teman, saya Anggita Nurfadila pamit dulu ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Bye-bye.